Jadi kalau restoratif itu dilakukan di kepolisian, sudah ada formnya. Sudah ada formnya. Ada form yang diisi. Sisa diisi nama. Itu di pengadilan perdata. Bukan di pengadilan perdata, ini di kepolisian. Kita bicara kepolisian. Formnya sudah ada. Diisi. Ya, salah satunya poin nih. Saya bocorkan nih. Ya, yang sebenarnya ranah kita tidak di situ. Itu antar para pihak, bukan kita yang harus apa sih isinya, tidak bisa itu. Itu antar para pihak kok. Mereka antara pelapor dan terlapor kok. Ngapain kita kepo? Dan seketika dan serta merta, terbit SP3 15 Januari 2020. Sakti sekali di Solo. Coba kalau orang lain atau yang lain bolak-balik ini. Nah, kembali diinterupsi, pemirsa, saya ke Bang Kozi. Bang Kozi, bagaimana Anda melihat ini sebagai intervensi kekuasaan, sementara dari pihak Jokowi saja mengatakan ini adalah sisi kemanusiaan dari seorang Joko Widodo? Ya, sesuai dengan kronologis yang disampaikan Bang Egy Sujana, bahwa dirinya menyatakan tegas tidak meminta maaf, dia komplain tentang statusnya sebagai tersangka, dia advokat, dia semestinya dalam menjalankan profesinya memiliki kekebalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu dia minta agar Jokowi perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum terbitkan SP3 dan cabut cekal. Dan itu ternyata ada buktinya? Ada, pernyataannya ada. Dan kemudian ternyata itu yang di follow up. Dan di sana juga sudah ada polisi dan pengakuan dari Damai Hari Lubis. Di sana ada 5, tapi tidak tahu mana yang dipanggil oleh Joko Widodo, oleh Kompol Sarip. Lalu dijelaskan 2 orang, 2 nama yang masuk. Saat itu siapa? Iman yang dimaksud Kombes Iman Imanuddin. Yang kedua ada Rosadi, saya nggak tahu pangkatnya apa. Dan 2 itulah kemudian memfollow up apa yang dititahkan oleh Raja dari Solo lah, begitulah. Dan itu yang kemudian di follow up. Lalu di follow up dengan 13 Januari keluar permohonan restoratif dan seketika dan serta merta terbit SP3 15 Januari 2020. Sakti sekali di Solo. Coba kalau orang lain atau yang lain berarti Kozinudin ini iri dan cemburu dengan keberhasilan daripada seorang pengacara yang berhasil menyelesaikan benar, tapi di bawah kendali intervensi Solo. Itu sebentar, saya mau tanya, bukan malah memperuncing masalah. Baik, Bang Kozi, apakah Anda melihat ini sebagai melihat bahwa Pak Jokowi ini mencoba untuk memecah kongsi dari tim Anda? Betul, pecah belah dan mengancam sambil diiming-imingi kalau kalian datang ke Solo akan aku beri SP3. Kira-kira begitu. Baik, coba. Kenapa enggak, Bang? Silakan Bang Fitra. Ya, aku dulu ya. Oke, boleh, silakan Bang Irsa. Tungguin lu persilahkan gue. Iya, enggak, maksudnya biar kita clear. Jadi gini, kita para penegak hukum ini harus tahu hukum juga ya. Bukan saya mengajari. Perdata pidana menganut mekanisme restoratif. Dimanapun itu. Gitu loh. Bahkan negara ini, dunia ini mengarah ke sana. Tapi yang menjadi persoalan tadi itu, apa sih yang diperjanjikan itu? Apa sih yang di pemaparan tadi itu gitu loh. Itu yang menjadi sekarang semacam kotak Pandora. Sebentar Bung Ade, jangan tunjuk tangan dulu. Apapun itu yang dilakukan itu, saya tetap patuh kepada surat edaran tadi. Jujur aja. Ini Anda sudah bawa ya surat edarannya ya? Saya katakan ya, ini nggak main-main loh. Ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Syariah Aceh, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi seluruh Indonesia, dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Oke, poinnya apa Bang? Yang tadi mekanisme disebutkan tadi, itu tadi harus jika tadi katakanlah sudah ada perdamaian ya. Kita kan biasa. Saya mediator nih. Saya mediator. Kebetulan saya mediator. Baik, coba saya dengar Pak Fitra. Itu ditujukan kepada internal Mahkamah Agung. Enggak, sebentar dulu. Bukan kepada kepolisian. Kalau kepolisian itu menggunakan perkapolrinya yang berlandaskan kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ada seorang praktisi yang menyimpulkan ranah instansi pengadilan mencampuri ranah yang ada di dalam kepolisian, berarti dia menabrak aturan yang ada di instansi masing-masing kepolisian maupun di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Simpel saja seperti ini. Kalau seumpamanya dibilang restoratif itu salah dan cacat formil dan prosedur, sampai hari ini mereka hanya bisa melontarkan omong-omong dan pengecut tidak mengajukan gugatan terhadap SP3 tersebut. Artinya mereka menyadari bahwasanya SP3 itu sah secara hukum dan tidak bisa dibantah. SP3 sah secara hukum, boleh dilengkapi Bang. Tadi saya katakan untuk berdamai dalam perkara pidana perdata itu bisa. Cuman ada aturannya, ini petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung masih anyar banget. Petunjuk
itu untuk di tahap pengadilan. Apabila berkas perkaranya sudah sebentar, petunjuk ini Bang sifatnya koordinasi atau perintah Bang? Patokan kita baik. Penyidikan kan itu tugas bisa kepolisian. digunakan di tahap penyidikan dan penyelidikan itu Dan adalah penuntutan. itu surat daripada Mahkamah Petunjuk. Agung untuk petunjuk yang kepada yang terhormat tadi, kepada siapa aja? Dengar Ya, salah satu kepada contohnya. ketua-ketua pengadilan. Satu Oke, kriterianya. kita kasih kesempatan. Satu contohnya, silakan. Tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dapat dilaksanakan Yes. mekanisme restoratif justice. Di atas 5 tahun dan atau- tidak dikecualikan dalam 5 pelaksanaan tahun aja, kampanye. sampai 5 tahun. Itu petunjuknya di 5 tahun. Petunjuknya itu Oke. kepada ketua pengadilan negeri, bukan kepada Kapolri. Oke. Itu yang harus Jadi mekanisme dipahami. demikian. Silakan Bang Kozi, silakan Bang Kozi. Petunjuk, saya bilang petunjuk. Memang itu mengikat internal pengadilan, tapi dalam rangka melayani institusi lain, diantaranya polisi. Maka ketika polisi Instruksi melakukan restoratif sudah justice, dijelaskan dia tadi. melakukan di pengadilan, maka pengadilan harus melayani. Nah hari ini apakah ada permohonan penetapan dalam kasus ini? Kan nggak ada. Dilaksanakan. Itu yang bermasalah. Oke. Itu yang saya sebut hukum di bawah kendali Solo. Terkait Baik. persoalan ini. Nah, persoalannya adalah sahkah tidak, bolehkah tidak melalui Perkapolri dilakukan restoratif justice? Bisa dijawab Bang Kosi, bisa bisa. dijawab oleh Abang. Sing penting Saya kan tidak menjawab itu, saya kan menjelaskan bisa dengan kuat yang Pertanyaannya lama kan bisa nggak? sepanjang Bisa. Tapi Bang Ade jawabannya tidak bisa. Bisa atau tidak bisa, tidak Bang? bisa. Kenapa tidak Karena bisa? kalau yang Apa alasan lama, hukumnya? Apa tentu alasan tidak hukumnya ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa dikonversi. Perkapolri Hari ini saya terkait konfirmasi. restoratif justice tidak boleh Hari dilaksanakan? ini saya konfirmasi Dikarenakan bahwa KUHP klien kami pelarang. Tidak dipanggil ada dalam sebagai KUHP. tersangka. Jadi kita Oke. jangan, Dalam pemeriksaannya jangan sudah muncul kita Oke. hantam pasal-pasal promo yang terkait itu menjadi aturan dan bridging. perundang-undangan. Oke. Dan kasus Ya. yang terjadi itu kan sudah ada pasal Itu bridging kan? oke. Itulah Tidak ada aturan yang Oke, masih baik. berlaku dalam Yang perundang-undangan. sebentar, sebentar. Maka bisa diberlakukan. Yang disampaikan Koji Intinya itu jadi intinya apa sebenarnya Bang Pitra? yang Silakan. disampaikan Aja. Koji maupun yang disampaikan Girsang itu tidak memiliki value, ya, boleh Oke. nilai. Karena apa? Maupun bilang mereka tidak sah, udah keluar tuh SP3. Iya. Ini bukan Ya, soal mau keluar bilang atau dia apa tidaknya. segala macam, udah keluar. Justru karena Nah, justru kesewenang-wenangan karena baik, itulah berarti dilakukan. sebentar, Allah Bang. Haji itu Kita mempersoalkan ke keluarga pengadilan. kok begitu. Karena Oke. Anda- Kalau basisnya Tapi Anda otoritas tidak- memang tidak ada mempersoalkan 3 hal yang itu, kita harus cek. mitigasi yang Pertama, benar. aspek kewenangan. Kita akui Anda polisi punya berbicara kewenangan. aspek Aspek kewenangan, prosedur itu ini yang adalah kewenangan bermasalah. daripada Aspek kepolisian. substansi juga ini Lain diperdebatkan. halnya, Karena dalam itu perkara kita di tersebut sini sudah tidak dilimpahkan memperdebatkan ke apakah kejaksaan, itu polisi punya kewenangan wewenang atau kejaksaan. tidak. Oke, baik. Punya wewenang. Baik, ya, saya itu tanya Bang Pitra. prosedurnya Baik, Bang. benar. Terkait Begitu. ini yang belum ada ujungnya. Kalau menurut Anda siapa yang harus dipercaya nanti kita lihat Oke, di uji yang akhir? percaya adalah pihak kepolisian Pihak Republik kepolisian. Indonesia. Kalau dari Anda, dan penyidikan Bang Girsang, produknya. Oke gini, aku mediator ya bukan sombong ya, Oke. tapi bersertifikat. Oke. Aku praktek ini di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Oke. Ya. Semua pengadilan pakai saya sebagai mediator. Jadi benar-benar on track. Hmm. Aku tanya dulu, Bang, jangan juga semuanya, Bang. Rekan Bang, Ade. enggak semuanya juga, Bang. Masa di Iya, Kalimantan iya, apa iya, dipakai iya. juga? Aku Nggak, tak- nggak. Gini loh, Bang. Gini, jangan dulu. Aku bilang ngomong nih. Oke. Rekan Ade, Iya. baru-baru Gimana? ini sebelum ada KUHP baru, pernah nggak praktekkan RJ di kepolisian? Sering. Sering. Oke. Pak, Sering. aku bertanya. 378 sering. Aku baru saja 3 bulan lalu di Polda. Sering dan banyak lagi. Siap. Kalau mau bertanya sama saya, Nah, jika karena saya demikian- memimpin satu organisasi. Jika demikian- semua nanya semua itu. Bung Ade. Jadi Jika ya, demikian kita cocokkan tidak perlu pengalaman kita. mengakuisisi Katakan diri kita hari di ini sini. tidak ada, Di sini rekan kita Pitra. berdialog. Boleh, boleh. Coba kita Ilmu. mau dengar cocokan kasus Katakan dari Bang yang tidak Girsang. ada, oke? Oke. KUHP baru belum berada. Bagaimana cara melaksanakan restoratif di tingkat penyidikan? Silakan Bang Ade. Dibuat, nggak, aku yang jawab. Mau jelaskan? Oke, baik. Dibuat perjanjian antara pihak, bahkan saya di Polda Makassar secara notaril. Oke. Kemudian diserahkan kepada pejabat penyidik itu. Oke, ditanyakan, dipanggillah para pihak. Ini prosedur yang benar. Dipanggil para pihak, oke setuju. Baru dibuat berita acara baru. Berita acara baru. Oke. Baru dikeluarkan SP3 itu. Itu memakan bisa 2 minggu. Oke, berarti poinnya dari penetapan SP3 ini masih rancu menurut Anda Iya ya Bang masih Girsang? rancu. Ya? Kembali Oke. ke sini atau Perkapolri Oke. Anda si Jadi Ade atau gini, siapa jadi gitu? gini. Oke, Interupsi silakan. ya, Baik, interupsi. silakan. Saya kasih Interupsi. kesempatan Yang ini. Jadi kalau restoratif itu dilakukan di Wah, beda kepolisian, pengalaman sudah ada formnya. Sudah ada formnya. Oke. Ada form yang diisi. Sisa itu- diisi nama. Itu di pengadilan Bukan, perdata itu, perdata bukan di pengadilan perdata, ini di kepolisian. Kita bicara kepolisian. Ya, Oke. Formnya sudah ada, Oke. diisi. Ya, salah satunya poin nih, saya bocorkan nih, ya, yang sebenarnya ranah kita tidak di situ. Oke. Itu antar para pihak, bukan kita yang harus
apa sih isinya, tidak bisa itu. Itu antar para pihak kok. Mereka antara pelapor dan terlapor kok. Ngapain kita kepo? Tetapi saya bocorkan satu yang pernah saya lakukan, bahwa di situ ada pointer yang melakukan perdamaian dengan ganti rugi nominal sekian. Mengembalikan kerugian nominal sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, mencabut laporan. Ini yang umum aja ya. Mencabut laporan terkait terlapor. Ini kan pengalaman saya. Baik. Ya. Berarti Nah, kalau terkait pemaafan Bapak Insinyur Joko Widodo yang diberikan kepada Bapak Egy Sujana, itu memang tidak lama karena formnya sudah ada. 2 jam selesai, begitu selesai mereka juga udah selesai. berarti ketika Gitu loh. pertemuan Egy dan juga Jokowi ada take and give, Bang? Ya, tidak ada kejanggalan di situ. Tidak ada kejanggalan. Intinya itu. Oke. Itu biasa. Baik, silakan Bang Kozi. Ya. Justru pengalaman Bang Edi itu menjadi petunjuk baru bahwa memang restoratif justice ala Sulu Jokowi ini melanggar. Kenapa? Harusnya mekanismenya memang setelah damai direstorasi, kemudian cabut perkara, maka dipulihkan, peristiwanya dianggap tidak ada. Ini kan cuma Ini 2. kan persoalan Cabut berbeda, perkara intrusi. tidak, peristiwa masih ada. Interupsi. Lalu yang dipulihkan apa? Yang dipulihkan Interupsi. apa? Kita akan jawab saja, Bang. Tetaplah Interupsi. di interupsi.